Halo sahabat Duraking. Ini saya sedang di Pelabuhan Ratu. Ini ketemu sama senior nih. Ini senior kapten dan senior, dan ini namanya Harry Trolling. Dia ini benar-benar menguasai teknik trolling, bukan hanya mancing trolling, tapi dari mulai membuat rangkaian, cara semua trolling, teknik yang benar yang mempunyai standar internasional karena dia udah di training sama pemancing-pemancing Australia yang mempunyai pengetahuan teknik trolling. Kang Eri, sebenarnya kalau umpamanya kita trolling itu sebenarnya tuh sebaiknya tuh kita pakai tali apa? Ya kalau biasanya sih pakai tali kenur seperti ini biasanya. Kok pakai mono? Enggak pakai mana. Pokoknya pakai nylon. Oh, pakai nilon. Oh, pakai nilon. Ya. Jadi kan sebenarnya bahasa mono ini bahasa pemancing kekinian aja, karena dia mono itu single gitu. Iya. Oh, Dia, bukan jalinan ya? Iya. Oh, lebih ke nilon ya? Iya. Kenapa orang mesti pakai, kenapa nilon tuh kenapa? Nilon itu lentur ya, ada lenturnya juga nilon itu. Dan juga untuk merangkainya lebih simpel ya. Dari nilon ya sampai ke double end, sampai ke leader. Oh, jadi dari mulai tali utama sampai leader semuanya nilon. Nilon. Semuanya harus nilon. Harus nilon. Ya apalagi kalau nge-refer ke standar IGFAO. Orang-orang trolling kan pada dasarnya mereka lebih orang-orang yang cari prestisius ya. Mereka nyari ikan trofi dan mereka bukan tipikal orang yang pengen bawa ikan pulang ke rumah. Yang mereka cari itu prestasi gitu kan. Sehingga bahkan untuk pengakuan prestasi itu ada standar-standarnya. Salah satunya yang dari International Game Fishing Association atau IGFA ini juga standar yang untuk trolling itu yang bisa diakui secara claim record itu hanya menggunakan nylon atau monofilamen. Jadi belum ada kelas trolling pakai PE. Oh, jadi kalau belum bisa claim record. Oh, jadi kalau kita mau klaim itu standarnya IGFA harus ada ukuran-ukurannya, ukuran nilon ya? Ya, ukuran nilon. Jadi terus rekornya pun bukan ikan terbesar satu, tapi misalnya Om Heri ya, bisa dia naikin ikan 100 kilo bisa masuk rekor, tapi ikan yang 120 kilo mungkin nggak bisa ngalahin rekor sebelumnya. Jadi kayak gini misalnya, untuk ikan yang 100 kilo itu Om Heri itu mecahin benang untuk kelas 120 lib misalnya. Untuk kelas 120 lib rekornya itu 100 kilo gitu kan. Tapi itu ada kelas-kelasnya, ada kelas rekor 30 lib, ada kelas rekor 50 lib gitu. Jadi masing-masing setiap kelas benang itu memiliki rekor sendiri dan itu berbasis benang monofilamen. Berbasis benang monofilamen. Kalau masalah kelebihannya kenapa ya Amerila yang terangin kenapa nilon lebih enak dipakai untuk trolling dibanding benang jenis yang lain. Gimana enaknya ini dari pakai nilon sama jenis benang lain, ini lebih enaknya gimana kalau untuk trolling, pengalaman trollingnya? Ya kalau untuk pilot kan ini satu lentur, kedua tidak menyerap air, tidak menyerap air. Zero, nggak absorb water loh. Ya itu jadi walaupun setrek gitu ya, ini tetap dia ada kelenturan ya. Elongationnya itu ngebantu. Iya. Apalagi kan memang kalau trolling kan nyari ikan gede ya. Ikan gede berontak. Kayak marlin kan kalau lagi. Iya. Cantik banget deh. Oh, jadi setiap kekuatan nilon itu bisa kita klaim berbeda-beda. Ada orang dapat 120 kilo dengan 150 lips atau dengan 100 pound satu lips bisa dapat 100 kilo. Kadang-kadang ada orang yang bisa pakai 30 pound, 30 lips, itu bisa juga dapat ikan seukuran yang itu diklaim lagi lebih prestis lagi. Dengan tali kecil dia bisa dapat ikan besar. Dan mungkin kalau mau saya nggak klaim, saya bisa dapat ikan marlin 40 kilo. Tapi saya pakai 40 pound, 40 bisa. Dan itu lebih membanggakan daripada 100 kilo dengan benang 100 pound gitu kan.
Salah satunya juga ketika kita fight dengan marlin, khususnya bilfish ya, keluarga bilfish, baik itu marlin, shortbill marlin, layaran sailfish, atau mungkin jarang tapi ya ada todak ya. Itu. Lebih pada kenapa penggunaan monofilamen ini sangat direkomendasikan dan ukurannya bisa disesuaikan dengan target prestasi yang mau kita kejar, itu lebih karena karakter benang monofilamennya pun berkembang. Karakter benang. Kalau dulu kan benang monofilamen cenderung kita harus bikin pakai reel gede dengan ukuran benang yang cukup gede gitu. Kenapa harus reelnya gede, kan tahu sih kan reel trolling itu gaban-gaban ya. Itu kenapa harus gede, karena untuk menampung daya tampung benang yang cukup besar gitu. Tapi ya beruntungnya dengan perkembangan teknologi sekarang sih, benang monofilamen juga udah mulai terus memperbaiki diri gitu. Memperbaiki diri dengan kekuatan-kekuatannya. Makanya untuk trolling ini, benang monofilamen ini punya kekhususan dan bahkan ini yang diakui gitu kan. Jadi ya itu kenapa salah satunya juga Duraking meng-create produk yang salah satunya ini tuh dengan target market trolling. Ya, kita create produk dengan mulai dari 20 pound sampai 150 pound. Jadi ya nanti ya teman-teman bisa milih, gue mau mecahin rekor di mana nih gitu. Nah, pertanyaan saya gini, tali nilon atau mono zaman dulu sama yang sekarang perkembangannya, apa diameternya dengan kekuatan yang sama? Misalkan sekarang saya pakai 150 pound, zaman dulu itu diameternya dia 150 pound misalkan 2 mili, sekarang dia lebih kecil lagi. Apa perkembangannya gitu? Ya, perkembangannya seperti itu. Itu makanya IGFA itu yang mereka stating itu sekarang itu bukan kekuatan benang, tapi kelas benang. Jadi ketika IGFA menyatakan kelas benang 30 pound, atau bahasa Indonesianya itu 30 lib, 30 pound gitu ya. Itu pada zaman itu peraturan itu dibuat, itu memang benang kekuatannya 30 pound. Nah, kalau sekarang ketika IGFA menyatakan kelas benangnya 30 pound, itu benang yang sama diameternya dengan 30 pound pada saat aturan itu dibuat. Misalnya 030 itu standarnya di 20 pound itu standarnya di 040 mm. Nah, ini kita kelas benangnya yang sesuai dengan IGFA ini. Jadi kekuatannya sebenarnya lebih dari 20 pound 040 ini. Cuman ukuran 040 ini adalah benang kelas 20 pound, bukan benang dengan kekuatan 20 pound. Iya. Gitu. Itu. Jadi diameter pada dasarnya kelas benang ini tetap ngeripernya pada diameter. Jadi 30 pound itu di 30 pound di 050, 60 pound di 070, 100. Ya mungkin nanti berkembang lagi, lebih kuat lagi. Lebih kecil lagi Iya, diameternya. tapi kelas benangnya nggak berubah. Tetap dengan kelas benang yang sama. Tetap dengan kelas benang yang sama. Jadi kelas benangnya tetap sama, tapi diameternya dengan perkembangan teknologi dia diameter lebih kecil. Makanya kenapa zaman-zaman dulu alat-alat trolling zaman dulu itu besar-besar. Karena sebenarnya kalau umpamanya marlin kan memang dia dibawa lari jauh, jadi kita perlu benang-benang yang panjang dan 600 meter minimal harus gitu. Karena dia apalagi kalau umpamanya speednya nggak bisa ngejar ya, nggak bisa mundur. Dan kenapa kita pakai mono? Karena waktu kita di reel trolling itu untuk mengatur supaya dia rata, itu kita menggunakan tangan, kita atur kiri kanan. Kalau pakai tali PE nggak mungkin. Kita bisa kepotong meskipun dia pakai gini. Dan kalau umpamanya kita trolling pun waktu dekat itu kita kadang-kadang kita bantu ya. Iya. Kita bantu, kita pegang. Setelah double line Masuk. leader ya. Iya. Tapi saya lihat ada beberapa di tayangan video, dia untuk membantu ini, tapi dia bukan di badan ya, dia untuk membantu ini, dia juga tarik tali mononya itu, dan itu tidak bisa. Ya, sembari gini dia tarik kan. Iya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau pakai tali PE. Tali PE. Nggak mungkin. Bahaya banget itu. Ya, jadi makanya penggunaan tali mono itu ya dalam tanda petik disarankan mutlak ya. Dan terutama kalau umpamanya tadi seperti yang Heri bilang, setelah double line leader itu memang harus dipegang ya. Iya, harus dipegang. Kalau tali PE nggak mungkin. Bahaya banget. Pasti kepotong. Gitu.
Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang mau disampaikan? Ya, di luar pada dasarnya kan akhirnya memang kita harus mencari ketika kita mau trolling dengan menggunakan nylon atau monofilamen itu kita harus mencari benang yang sesuai dengan karakter. Dan sekali lagi ini kelebihan Duraki kan. Selalu menciptakan produk yang memiliki kelebihan dan menyesuaikan karakter dengan target market atau teknik mancing yang kita jadikan tujuan. Gitu kan. Untuk trolling ini Duraki Seamaster ini kita create satu anti UV, ya. Kalau kuat tuh kuat banget dah, gitu kan ya. Terus juga dia abrasi resistannya bagus. Karena kan yang namanya trolling itu bernama fight panjang ya. Bukan cuman 1 menit apa ya. Kalau jigging mungkin kalau kita standar ya. Kalau dapat ya ikan-ikan yang sesuai ya paling juga 5 menit 10 menit selesai. Tapi kalau ketika trolling itu kita harus mempersiapkan diri fight lama. Ya. Bisa berjam-jam bahkan ya Kak Ferry. Ya. Paling lama pernah fight sama Marlin berapa lama? 5 jam. Lu sampai 5 jam kan? Itu kenapa akhirnya dibutuhkan benang dengan abrasion resistance yang tinggi. Karena udah selama 5 jam itu benang keluar masuk, gesekan itu. Makanya monofilamennya ini kita create dengan karakter abrasion resistance yang tinggi. Dan yang pasti elongation ya Om. Elongationnya kita kurangin sedikit. Jadi nggak terlalu lama juga. Jadi kalau misalnya kelenturannya nggak terlalu ya? Iya, kita kurangin sedikit supaya waktu fightnya nggak terlalu lama juga. Seamaster. Ini bisa dibuktikan nggak? Nanti Kelenturan. Pak. Hah? Nanti kelenturannya Bisa saya dibuka buktikan aja. sekarang. Oke. Buka aja. Ini yang 120 lead, ini ada Yang 30 aja kan. yang 30 lip ya. Nah, 30 lip itu berarti secara diameter ukurannya 0,40. 0,50. Bisa dibuktikan dengan cara Biar master yang menilai buat double lane ya, Pak, ya. Iya, double lane. Double lane kita coba Bapak sampaikan. Sikat aja ya. Ini sekalian ilmu dia, rangkai double lane. Ya, dia belajar di Australia. Mancing lulusan Australia berarti. Nih, beres ini saya lagi belajar diulang gini, keren ini. Wih. Melentur kan? Iya. Ukurannya cukup Ada ya, kelenturnya ya? Sikat aja ya, udah kelenturannya. Iya tuh. Kelihatan sekali tuh kelenturannya. Oke, ini. Jadi ini benang, ini nilon oke. Oke. Ini Cocok bisa untuk dipakai trolling. untuk trolling. Ini kan sedikit ya, harusnya kan pajak. Sedikit aja udah ngelentur. Iya ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kang Eri untuk teman-teman yang ini. Ini mungkin kan ukuran-ukuran yang direkomendasikan untuk trolling di perairan Indonesia gitu kan. Ya itunya talinya ya tali 50 sampai 80. 50 sampai 80 cukup ya. Lipnya. Jadi kelas benang ya, kelas Iya. sangat direkomendasikan untuk menggunakan kelas benang 50 30, pound, 50, 30, 50 80. sampai 80, di 30, 50, 80 lah. Atau mungkin kalau compare to diameter di produksi master ini pakai benangnya di 30 tuh di 050 mm, 60 di 070 meter dan 80 di sama nih kalau 80 080 meter, 0,80 mm juga gitu. Tergantung juga alatnya kita ya. Alatnya. Tergantung alat kita Harus ini sama ini apa sama reel, Iya. sama joran Kapasitas juga. real, kelas joran Nah, juga. jadi kita menyesuaikan reel kita karena kalau umpamanya kita reel kita pakai benang ini kita sesuaikan karena
tali kita harus panjang target kita, gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin disampaikan Kang Budi? Ya, ini Budi ya. Aja. Ya, apa lebih ke teman-teman mungkin bisa nyoba ya, dan nggak usah malu. Trolling itu pada dasarnya kita nggak bisa sebut apa teknik buat orang tua, pemalas itu enggak. Karena selama kita fokus dan tujuan kita trolling itu jelas, kita memang mencari ikan-ikan yang prestasi. Bahkan itu kenapa trolling ini sampai punya tempat khusus di IGFA itu, karena pada dasarnya ini yang kita kejar adalah ikan-ikan yang punya prestisius tinggi gitu kan. Jadi gak usah malu trolling, asal fokus dan asal ngejar targetnya yang benar, biofish, marlin, apa ya, ikan-ikan. Bukan asal trolling nyari ikan gitu, tapi trolling dengan bertanggung jawab lah. Belajar sama Pak Heri. Belajar sama suhunya. Cara merangkai itu juga Penting banget ya. Ya. Cara merangkai Conahead ya dari Iya. Roxas sampai ke head itu Iya. ya. Rocknya terus merangkai umpan jahit. Iya. Ada standar-standarnya Om. Jadi kayak gini. Pernah ada di beberapa turnamen yang kebetulan saya ikut, itu ada orang yang akhirnya dia trolling. Ketika dia mau klaim dia juara, tapi ketika dia mau klaim rekor secara official, secara resmi, anggaplah kalau bisa juara gitu lewat IGFA, itu bisa jadi rekornya dibatalkan gara-gara salah rangkaian. Karena rangkaiannya itu udah bener-bener ada standar. Contoh paling pendek, misalnya contoh paling sederhana kalau kita pakai Conahead bisa jadi. Itu hook itu nggak boleh ada di luar Conahead. Di luar skirt ya. Si hook terus dalam kondisi pas di skirt ya gitu. Makanya trolling ini sangat menantang, sangat menyenangkan, apalagi kalau targetnya dapat, gitu kan. Jadi ya nggak usah khawatir, nggak usah disebut wah trolling kayak aki-aki gitu. Kalau dapat marlinnya ratusan kilo kayak yang udah dialamin Pak Heri kan itu sesuatu kebanggaan. Nah, khusus marlin, kita kan carinya marlin, dapatnya marlin gitu, wah Puas gitu kan. Dan saya juga baru tahu ya, waktu itu saya ikut turnamen di Sumba ya. Memang targetnya marlin. Jadi waktu itu kita sama itu. Jadi begitu kita dapat marlin, jadi di antara peserta, kalau umpamanya kita dapat marlin, teman-teman kita yang lain nggak lihat kita dapat marlin, nggak lihat fight-nya. Itu kalau ngeklaim kita harus ada bukti videonya. Tapi kalau kita dapat marlin, kita berhak menaikkan bendera. Jadi kita punya flag itu marlin. Jadi kalau kita ketemu kapal lain, wih dia dapat marlin, ya. Betul. Jadi kalau umpamanya kita ketemu kapal lain, kita lihat ada kapal lain ada bendera marlin naik, wah dia udah dapat marlin duluan. Wah itu baru ukurannya nggak ada, cuma kita baru dapat ukuran, tapi kita udah bangga kita turun. Wih, keren. Minimalnya bahkan di turnamen pun panitia udah menyediakan ruang hak untuk sombong dengan bendera itu. Iya. Oke. Ini dulu ya. Iya. Baik, kalau penasaran pengen tahu-tahu teknik trolling, bisa main ke Pelabuhan Ratu, cari Om Heri Trolling. Oke. Siap. Oke, sahabat Duraking, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan like. Salam strike. Duraking, Jangan kasih kendor.